Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di channel TV Panji. Ini adalah serial anekdot seniman yang ketiga. eh, Masih tentang seorang pelukis yang bernama Amang Rahman. Judulnya adalah Penderitaan adalah Hiburan. Memang ironis ketika Amang Rahman masih dalam kondisi serba kekurangan, justru banyak kisah lucu yang terjadi. Orang pun tertawa ngakak mendengarnya. Padahal yang dikisahkan itu adalah peristiwa nyata tentang penderitaan. Maklum, Amang pada masanya dulu nyaris tanpa penghasilan yang berarti. Namun sepertinya Amang menjadikan penderitaannya sebagai sebuah hiburan tersendiri. Begitulah caranya menyiasati kehidupan. Nama aslinya adalah Abdul Rahman, dipanggil Mamang ketika kecil. Namun dalam seluruh dokumennya tertulis Amang Rahman. Sebagaimana sudah pernah saya sampaikan, bahwa dunia Amang Rahman adalah antara humor dan kekhusukan. Dia suka mentertawakan kekonyolan dirinya sendiri tanpa beban, namun menyodorkan kepiluan dalam keheningan melalui lukisannya. Baru melihat Amang datang saja, orang sudah siap-siap tertawa. Tetapi begitu menghadapi lukisannya, dunia ngelangut, sunyi, sepi, dan transenden yang tersaji di kanvasnya. Ade Pirus adalah pelukis kaligrafi dari Bandung yang oleh Amang sudah langsung dikenalkan kepada saudara-saudaranya sebagai saudara angkat tanpa minta persetujuan lebih dulu. Ketika Iwan Meulia Pirus, anak Pirus, menulis tugas akhir tentang Amang Rahman, dia selama 1 minggu tidur di rumah Amang di Jalan Kalekepiting, Surabaya. Dia makan dan tidur bersama anak-anak Amang yang lain. Iwan sangat terkesan, sehingga ketika pulang ke Bandung, dia minta izin kepada ayahnya. "Ayah, apakah boleh saya memanggil Om Amang dengan sebutan Abi?" Pirus mengisahkan hal itu dalam kata pengantar buku Ambang Cakrawala Seni Lukis Amang Rahman Juber yang saya tulis bersama Mama Nur, yang terbit bersamaan dengan ulang tahun ke-70 Amang Rahman. Sayang sekali, lelaki yang mengaku tidak tamat SD ini, tapi pernah duduk di bangku SMP katanya, sudah meninggal bulan Januari tahun 2001. Pirus menyebut Amang adalah lelaki yang tingkahnya acuh, spontan, dan manusiawi. Dia sering memperolok dirinya sendiri yang sedang, bahkan seringkali dalam kesulitan dengan sikap santai dan bergurau. Maka tidak heran suatu ketika Amang bertemu Pirus di Jakarta dan berkata, "Rus, tolong paketkan saya ke Surabaya." Tahu sendiri maksudnya kan. Amang minta sanggup pulang. Soal Ade Pirus ini oleh Amang sering disebut-sebut dalam perbincangan dengan kalangan seniman Surabaya. Ketika teman-temannya mengajak Amang ikut menjadi penggemar batu akik atau batu mulia, dengan santai Amang mengelak. "Bagi saya, akik yang paling mahal itu ada di Bandung. Namanya Ade Pirus." Sepulang dari Jakarta, Amang ketika bertemu dengan teman-teman seniman di Balai Pemuda ditanya, "Loh, Pak Daryono mana Pak?" "Sakit. 3 hari dia nggak bisa buang air besar." "Loh kenapa?" "Bagaimana bisa buang air besar kalau tidak ada yang dimakan?" Tentu saja ini hanya karangan Amang saja, sebab kadang cerita itu diganti dengan namanya sendiri. Yang jelas, kisah-kisah kehidupan mendapatkan makanan itu
sudah menjadi cerita umum yang beredar di kalangan seniman Surabaya. Bersama sahabat-sahabatnya seperti M. Daryono, Krishna Mustajab, M. Ruslan, mereka menjalani kesulitan hidup dengan cara jenaka. Pernah mereka makan di sebuah warung, Amang ingin meminjam kacamata yang dikenakan oleh Krishna Mustajab. Kata Amang, biar ikan teri kelihatan besar seperti pindang. Cara hidup menyikapi penderitaan ini agaknya menular ke istrinya. Sejak menikah tahun 1961, Amang memang tidak punya penghasilan tetap. Kepada calon mertuanya dia mengaku bekerja sebagai pedagang. Maka pasangan suami istri itu menjadi terbiasa berpindah-pindah kantor, mengontrak rumah, sehingga menyebut dirinya sebagai kontraktor. Istrinya berkata, yang paling menyedihkan itu ketika masa kontrak rumah habis bertepatan dengan keharusan membayar biaya sekolah anak-anak. Apakah Bu Amang sedih? Tentu saja. Namun dia, sebagaimana suaminya, menyikapinya dengan santai dan bergurau. Ya, beginilah susahnya jadi orang kaya. Kami kerap kali berpindah rumah. Rumah kami banyak sekali sampai kami sendiri bingung menghitungnya. Amang memang berasal dari keluarga pedagang, namun hanya dia sendiri yang menjadi seniman. Sejak muda dia bercita-cita menjadi sastrawan. Baru ketika banyak bergaul dengan pelukis, ikut mendirikan Akademi Seni Rupa Surabaya, Aksera, bersama dengan Krishna Mustajab dan M. Ruslan tahun 67. Amang yang memang terlambat belajar seni lukis ini juga tercatat sebagai salah satu pendiri Dewan Kesenian Surabaya. Sejak memilih profesi sebagai pelukis, inilah Amang merasa ada sesuatu yang dapat diharapkan sebagai penghasilan dari perjualan lukisan. Namun ternyata tidak mudah menjualnya, apalagi dengan harga yang memadai. Ada sejumlah lukisannya yang hanya ditukar dengan tiket kereta api gaya baru agar bisa pulang dari Jakarta ke Surabaya. Pernah juga menukar lukisan dengan beras, bahkan hanya cukup membayar ongkos becak plus mentraktir makan pengemudi becaknya. Soal yang disebut terakhir ini nanti saja ceritanya, lumayan panjang. Karena sering menawarkan lukisan ke berbagai pihak, Amang menyebut cara penjualan itu menganut sistem door to door. Bukan sekedar door to door bahasa Inggris ya. Maklum memang ada nuansa penodongan agar orang membeli lukisannya. Miris kan? Al-Fatihah buat almarhum. Tunggu kelanjutan serial berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu.